Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 2353/36 akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Nervasari, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran PAI, dan teman-teman semua seperjuangan dalam mencari ilmu. Baik, jadi apa sih pembelajaran integratif itu? Nah, pembelajaran integratif adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan beberapa mata pelajaran, konsep atau keterampilan agar saling berkaitan, sehingga peserta didik ini memahami pengetahuan secara utuh, terpadu, dan bermakna. Jadi peserta didik ini lebih memahami pembelajaran secara komprehensif. Nah, kemudian ciri-cirinya, yang pertama, materi tidak berdiri sendiri tetapi saling terhubung. Kemudian fokus pada tema atau masalah sebagai pusat pembelajaran, mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, dan menekankan keterlibatan aktif siswa. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran integratif itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran tematik. Ini mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Misal, tema kebersihan mengintegrasikan mapel IPA, PAI, Bahasa Indonesia. Kemudian, Project Based Learning atau PJBL itu siswa membuat proyek yang memadukan banyak pengetahuan. Misal, membuat poster lingkungan dengan mapel yang dikaitkan bahasa, IPA, dan seni. Kemudian yang ketiga, Project Based Learning atau PBL. Nah, pembelajaran terpusat pada pemecahan masalah nyata yang melibatkan berbagai konsep. Dan yang keempat itu Discovery Learning, yaitu siswa menemukan sendiri hubungan antara konsep melalui kegiatan eksploratif. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar pelajaran lebih bermakna dan mudah diterapkan. Ciri-cirinya, yang pertama, materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Kemudian siswa aktif membangun pengetahuan sendiri. Selanjutnya, banyak menggunakan contoh nyata, praktik, dan diskusi. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil. Kemudian, strategi pembelajaran kontekstual itu yang pertama, konstruktivisme. Itu siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, inquiry. Siswa menemukan pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, atau investigasi. Yang ketiga, bertanya, questioning. Guru memancing rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan. Dan yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Itu siswa belajar melalui kerjasama dan diskusi kelompok. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Guru memberikan contoh langkah atau keterampilan yang akan dipelajari. Dan yang keenam, siswa merenungkan apa yang telah dipelajari. Dan contoh strategi pembelajaran integratif dalam PAI. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif seperti tema kebersihan sebagai dari iman. Integrasinya mapel PAI, IPA, dan Bahasa Indonesia. Contoh kegiatan, guru menjelaskan hadis tentang kebersihan PAI. Kemudian siswa mempelajari bahaya bakteri dan kuman dari perspektif sains atau IPA. Dan siswa menulis teks prosedur tentang cara wudhu yang benar. Nah, nilainya, siswa memahami konsep kebersihan secara agama dan ilmiah. Selanjutnya ada contoh dari Project Based Learning. Nah, itu kita contoh seperti proyek poster adab di masjid. Kemudian integrasinya dari mapel PAI, seni budaya, bahasa Indonesia.
dan kegiatannya itu siswa mencari ayat atau hadis tentang adab di masjid, kemudian mendesain poster dengan ilustrasi, dan yang ketiga menulis kalimat ajakan dengan bahasa persuasif, dan hasilnya memiliki produk nyata berupa poster. Dan contoh strategi pembelajaran kontekstual dalam PAI, yang pertama konstruktivisme, itu kita ambil materi iman kepada malaikat, dan contohnya guru meminta siswa menjelaskan pemahaman awal tentang malaikat, kemudian guru memberikan penguatan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya contoh strategi pembelajaran kontekstual dalam PAI dengan yang inquiry. Nah, itu materi hikmah berzakat. Nah, pengaplikasiannya atau contohnya siswa melakukan mini survei kepada warga sekolah tentang manfaat zakat, dan hasilnya dijadikan dasar untuk menyimpulkan hikmah zakat. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, jadi pembelajaran integratif dan kontekstual merupakan pendekatan yang menghubungkan berbagai kompetensi, mata pelajaran, serta pengamalan nyata siswa dalam proses belajar. Nah, melalui strategi ini pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan mudah dipahami karena siswa diajak memecahkan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.